Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, para pembimbing pada PKL Interprofesional tahun 2021 ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan aplikasi pada survei interprofesional, khususnya bagi Bapak Ibu pembimbing selaku pembimbing pada PKL saat ini. Langkah pertama adalah login ke dalam aplikasi. Login dilakukan dengan mengetikkan pada browser Bapak Ibu, yaitu survei interprofesional.direktorat.com. Lakukan enter, maka akan masuk dalam login. Untuk username bagi Bapak Ibu pembimbing sudah ditentukan, yaitu masing-masing NIP dari Bapak Ibu sekalian. Saya contohkan salah satu pembimbing dengan NIP sekian, dan password yang standar dibuat adalah 123. Pada password masukkan 123, kemudian Bapak Ibu login. Di sini masuk ke halaman menu utama dari instrumen pengumpulan data aplikasi PKL tahun ini. Langkah-langkah kedua yaitu Bapak Ibu dapat mengubah password, melakukan perubahan password, yaitu password 123 pada menu ubah password. Langkahnya adalah Bapak Ibu masukkan password yang baru yang ingin diubah. Contoh di sini adalah saya ketikkan ABC, perubahan password yang baru, ketikkan ABC, kemudian konfirmasi password baru ini artinya diketikkan yang sama dengan password di atas, kemudian klik ubah password. Jika sudah berhasil, maka jika Bapak Ibu keluar dari aplikasi, harus memasukkan dan mengingat kembali password yang sudah diubah tersebut, karena jika tidak sama maka tidak akan masuk ke dalam aplikasi. Contohnya password awal yang sebelum diubah adalah 123, maka dia tidak akan masuk ke aplikasi. Jadi harap diingat perubahan terhadap password tersebut. Silakan Bapak Ibu hubungi adminnya jika terjadi lupa atau password yang salah. Akan login dengan password yang baru. Saya akan kembalikan ke password yang standar atau bakunya, yaitu 123, yang sebelumnya sudah dilakukan perubahan menjadi password ABC. Ketikkan yang sama password antara password awal dan password konfirmasi, kemudian ubah password, maka aplikasi ini sudah kembali ke password standarnya. Kemudian langkah berikutnya adalah menilai mahasiswa yang ada di dalam bimbingannya. Jadi Bapak Ibu dapat menilai mahasiswa hanya pada mahasiswa yang merupakan kelompok bimbingannya. Penilaian di sini dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi. Diambil contoh penilaian di tahap perencanaan. Jika Bapak Ibu sudah melakukan penilaian, maka nilai dan skor terdapat nilai
nilai dan skor, sedangkan jika kosong berarti Bapak Ibu belum melakukan penilaian kepada mahasiswa sesuai dengan lajur pada tabel tersebut. Contoh, jika ingin menilai, kita klik tombol ikon tangan yang ada. Mahasiswa yang dinilai adalah dengan nama Wida dengan NIM sekian dan kelompok Ibu adalah 104. Mulailah Bapak Ibu silahkan melakukan penilaian, jangan sampai ada yang terlewati dari butir-butir penilaian tersebut, karena jika salah satu saja terlewati, contohnya seperti ini, dia tidak akan menyimpan. Dia tidak akan menyimpan, dia akan menunjukkan bahwa penilaian belum lengkap, maka penilaian tersebut harus dilengkapi pada butir-butir penilaiannya. Pada jumlah nilai ini akan kosong, akan dikalkulasi secara otomatis jika kita klik tombol simpan, dan skor juga berlaku demikian. Jika sudah lengkap, dapat kita klik tombol simpan, maka data penilaian pada tahap perencanaan atas nama Wida ini sudah terisi. Dan jika terdapat kesalahan atau mengedit data nilai, silakan Bapak Ibu ulangi penilaian tersebut, kemudian lakukan simpan kembali. Mana-mana yang ingin dilakukan perubahan silakan dilakukan, dan jumlah nilai akan otomatis terkalkulasi update baru melalui klik tombol simpan. Nah, nilainya akan berubah sesuai dengan update terakhir yang dilakukan. Begitu juga dengan tahap pelaksanaan. Di sini tabelnya kosong karena belum ada nilai, dan skornya kosong karena belum pernah dilakukan penilaian, dan tahap evaluasi juga masih kosong dengan butir-butir penilaian yang sama, hanya tahapannya saja yang berbeda. Setelah itu Bapak Ibu dapat melihat daftar penilaian antar mahasiswa. Daftar penilaian antar mahasiswa ini adalah merupakan penilaian masing-masing mahasiswa kepada rekan sejawatnya di antara kelompok ibu bapak masing-masing. Jika jumlah mahasiswa atas nama Ibu Meh Ayanti ini berjumlah 8, maka satu orang dari mahasiswa akan menilai 7 rekannya atau temannya, sehingga penilaian tersebut harus berjumlah 8 dikali 7. Jadi daftar penilaian antar mahasiswa pada masing-masing tahap perencanaan pelaksanaan akan berjumlah 56 penilaian. Di sini masih kosong datanya dikarenakan memang belum dilakukan penilaian oleh mahasiswa untuk rekannya dalam satu kelompok. Kemudian langkah berikutnya yaitu melihat hasil survei mahasiswa kelompok bimbingan Bapak Ibu. Untuk melihat hasil survei, di menu penyajian data terdapat survei demografi keluarga, yaitu survei tentang data kepala keluarga, dan survei kesehatan dari rumah yang disurvei tersebut. Kita klik survei demografi keluarga, maka akan tampil jika mahasiswa sudah melakukan survei kepada keluarga, mendata data demografi pada KK lokasi survei, maka sudah terdapat isian KK yang dilakukan survei. Di sini sudah dilakukan pengisian oleh mahasiswa dari kelompok 104 sebanyak 13 kepala keluarga.
Data ini akan terisi secara otomatis jika mahasiswanya melakukan penginputan data kepala keluarga, dan Bapak Ibu hanya dapat melihat tanpa bisa mengubah ataupun menambah ataupun menghapus. Kemudian data survei kesehatan merupakan data survei kesehatan dari dari kepala keluarga yang disurvei. Dari 13 kepala keluarga tadi telah dilakukan 26 survei. 26 survei ini dikarenakan ada dalam satu kelompok menilai kakak yang sama, jadi jumlahnya tidak berjumlah sebanyak jumlah kakak. Jumlah kakak sebelumnya adalah 13, sedangkan jumlah survei kesehatannya 26. Di sini terlihat contohnya nama kakaknya ngantimin yang menilai, seluruh anggota menilainya, sehingga jumlah survei akan lebih banyak daripada jumlah kakak. Jika pada tombol jumlah nilai itu ada yang 0 atau kosong atau tidak terisi, berkemungkinan bahwa mahasiswa tersebut hanya baru mendata kakaknya saja, belum mensurvei data kesehatan keluarga tersebut. Seperti ini, kosong, 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 kosong semua. Ini yang kesehatan anak juga kosong. Mungkin hasil penilaian pada surveinya pun mungkin demikian juga, memang kosong. Bisa jadi kemungkinannya kosong. Nah, di sini juga Bapak Ibu hanya dapat melihat saja hasil survei dari mahasiswa bimbingannya. Semakin banyak survei yang diisi, maka data ini akan terisi secara otomatis. Kemudian pada menu berikutnya adalah mendownload hasil survei dan mendownload nilai atau penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu maupun dari sekelompok rekan sejawat mereka. Di sini Bapak Ibu pilih tombol ekspor Excel. Ini data nilai, yang berisi data nilai merupakan nilai dari pembimbing 3 tahap yang telah Bapak Ibu lakukan. Nilai mahasiswa juga dalam satu kelompok dalam 3 tahapan. Caranya hanya tinggal klik dari judul yang diinginkan, kemudian data tersebut akan terdownload secara otomatis dalam format Excel. Contohnya seperti ini, sehingga Bapak Ibu dapat menggunakan data tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Kita klik buka, maka data akan tampil dalam bentuk format Excel seperti ini. Ini data daftar mahasiswa, daftar nilai mahasiswa, artinya daftar nilai mahasiswa yang telah Bapak Ibu berikan. Di sini ada yang kosong, ada yang terisi karena memang belum dilakukan penilaian terhadap yang masih kosong-kosong tersebut. Sedangkan yang sudah terisi ini sudah dilakukan uji coba untuk menilainya. Jadi datanya sudah masuk di dalam tabel ini. Begitu juga yang lainnya, tinggal Bapak Ibu klik, secara otomatis akan terdownload sesuai dengan judul yang ada. Ini daftar nilai antar mahasiswa, artinya nilai rekan sejawatnya dalam tahap evaluasi. Nah, setelah selesai download, kita buka, kita dapat melihat hasil penilaian mahasiswa tersebut terhadap rekan sejawatnya di tahap evaluasi. Contohnya seperti ini, dengan rincian pertanyaan perihal penilaiannya dari A hingga G dan jumlah skor. Data di sini masih kosong dikarenakan memang mahasiswa belum melakukan penilaiannya. Jumlahnya juga sebanyak data mahasiswa tersebut, artinya
dari 8 orang dalam satu kelompok akan menilai 7, sehingga 8 dikali 7 adalah 56. Harusnya terisi 56 penilaian. Kemudian pada menu berikutnya adalah upload file kepada kelompok mahasiswa bimbingan. Yang maksud di sini adalah Bapak Ibu dapat mengirimkan file kepada admin ataupun kepada mahasiswa. Yang dimaksud admin adalah dari pusat pengembangan direktorat, dan untuk mahasiswa ini adalah untuk mahasiswa dalam satu kelompok yang Bapak Ibu bimbing. Jadi jika Bapak Ibu mengupload atau mengirim file kepada mahasiswa ini yang dengan menu untuk mahasiswa, artinya mengirim kepada mahasiswa bimbingan. Caranya cukup mudah, tinggal Bapak Ibu klik upload file baru, jenis filenya tentukan apakah format atau lain-lain saja, atau file arsipnya Bapak Ibu tinggal download. Silahkan Bapak Ibu bisa mengupload jenis file gambar, Excel, Word, PDF, PPT, khususnya untuk Office udah bisa terupload semua, dan PDF serta gambar, file dalam bentuk gambar. Contohnya saya akan kirim salah satu gambar ini. Maksimal jumlah yang besaran filenya adalah 1 mega. Setelah selesai, klik tambah, maka data tersebut akan terinput otomatis. Bapak Ibu bisa lihat terdownload di sini gambarnya. Jika Bapak Ibu sudah mengupload kepada mahasiswa, maka seluruh mahasiswa dalam bimbingan Bapak Ibu dapat melihat dan mendownload file dimaksud. Jika Bapak Ibu tidak ingin menghapusnya atau terjadi salah kirim, Bapak Ibu dapat menghapus dengan klik tombol hapus, dan file tersebut akan terhapus secara otomatis dari database, sehingga tidak dapat lagi dilihat oleh mahasiswa. Untuk admin atau ke pusat pengembangan, Bapak Ibu mempunyai hampir sama perlakuannya dengan upload ke mahasiswa, hanya untuk kepada admin ini adalah ditujukan untuk kepada pusat pengembangan Direktorat Poltekkes Tanjung Karang. Caranya hampir sama. Bapak Ibu tinggal memilih apa yang ingin diupload atau dikirim kepada admin. Juga inputannya sudah berhasil, maka terdapat dalam tabel dan kita dapat melihat apa yang kita upload. Sama jika terjadi kesalahan pun dapat kita hapus di opsi hapus, maka file tersebut tidak akan bisa lagi terlihat. Untuk mendownload adalah download ini kita mengambil file yang telah dikirimkan oleh admin maupun mahasiswa. Di sini contohnya admin, file dari admin. Di sini kita hanya bisa melihat tanpa bisa menghapus, tanpa bisa menambah, hanya bisa melihat dan mendownload. Contohnya ini yang dikirim oleh admin atau pusat pengembangan, yaitu kode wilayah survei. Datanya satu karena memang baru diupload satu file oleh admin. Kemudian download dari mahasiswa. Mungkin ada penugasan mahasiswa, Bapak Ibu dapat perintahkan untuk upload ke aplikasi, mereka akan mengupload aplikasi untuk ke Bapak Ibu, dan Bapak Ibu dapat mendapatkan hasilnya di download file dari data mahasiswa tersebut. Kemudian langkah terakhir adalah
Bapak Ibu keluar dari aplikasi dengan cara mengklik menu keluar. Cara sahnya itu Bapak Ibu, penjelasan singkat ini mudah-mudahan Bapak Ibu dapat memahaminya, dan jika ada hal-hal yang masih perlu dijelaskan, Bapak Ibu dapat menghubungi Pusat Pengembangan Direktorat Poltekkes Tanjung Karang. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.